Salam merpati lovers, ini siang menjelang sore dan di sini sekedar curhat timbul perdebatan ya beberapa hari yang lalu yang dimana ini antara kawan-kawan kita ya yang dia bilang merpati yang memiliki karakter lost door atau CC itu bisa dilihat dari saat si merpati itu di lock deket gitu. Dan di sini cukup kita senyumin aja ya nggak? Kita senyumin aja baru langsung kita bikinkan VT-nya. Menurut teman-teman di luar sana yang udah pernah mampir di channel ini, menurut kalian setuju atau enggak sih dengan apa ya? Dengan kalimat yang dia omongin, merpati yang karakternya CC-nya jelas, kalau dia bilang lost door, itu bisa dilihat dari cara si merpati itu saat di lock pendek. Setuju atau enggak? Nah, di sini kita curhat aja ya. Jadi buat pembelajaran untuk kita sama-sama gitu. Itu maksud dari saya di sore hari ini. Selamat siang menjelang sore. Maklum, baru pangkas rambut jadi agak seger ya kak. Sesuai topik pembahasan opening awal, kita di sini cuma sekedar curhat sekaligus mendapatkan beberapa referensi real atau enggaknya sih tentang pemahaman sesuai opening awal ya. Pembahasan di opening awal yang kawan kita sedang memperdebatkan sesuatu hal yang dimana merpati yang menurut dia over CC bagus, karakter lost door-nya itu kelihatan saat si merpati tersebut di lock dari jarak dekat. Dari sebagian kawan saya ini bilang itu nggak bisa jadi patokan, tetapi dia masih kekeh sama pendirian dia. Ya udah, daripada ribut kita iyain aja pendirian dia ya. Tapi sebetulnya kenapa saya ngangkat VT kali ini ya penjelasannya ya. Sebetulnya dari pemahaman dia itu ada beberapa poin yang salah ya. Kita yang pertama, kita bermain merpati kolong, bukan bermain merpati long sprint ya. Jadi kalau memang merpati itu karakternya lost door, itu nggak bisa dinilai dari cara lock deket atau cara terbang dari long sprint si merpati tersebut. Kemungkinan kalau kita main balap, kita lock beberapa ratus meter, mungkin udah kelihatan nih long sprint ini tipe long sprint yang gimana nanti penyelesaian akhirnya. Tetapi kalau saat di lock, kalau khusus merpati kolong, itu nggak bisa dinilai saat dia di lock deket dengan jarak atau istilah yang saya bilang long sprint, itu nggak bisa. Terkadang pembuktian yang fakta di lapangan atau yang pernah kita alamin sendiri ya, ada yang merpati jarak kita lob itu 100 meter 200 meter itu CC-nya nggak kurang-kurang. Kalau saya bilang CC-nya wah banget, pokoknya bikin seneng deh, nyenengin, bikin kita nagih nih, lob lagi, saking apa ya, kalau saya bilang ya pamer nih sama kawan-kawan yang lagi nonton saat latihan di lapak. Tetapi ya kembali lagi, pas si merpati itu udah mulai tinggi stabil, kok tiba-tiba CC-nya justru berkurang, nggak sesuai dengan saat si merpati ini belum mencapai ketinggian. Benar atau enggak? Giliran di lob dekat 200-300 meter, gitu kan, CC sampai ke betina, boom, sampai kadang orang bilang, ngegelundung, mental segala macam kan, bangga dong. Tapi giliran udah jauh, udah dapet kestabilan, pas ngolong dari atas ke bawah, nggak sesuai seperti lop-lopan awal. Itulah rahasia merpati kolong kalau saya bilang. Jadi lop deket, walaupun CC-nya mantep pas lop deket, itu nggak bisa dinilai bakal si merpati ini nanti pas ngolong CC-nya wah, enggak. Karena di luar sana ada sebagian yang di lopnya kalau saya bilang ngetawainnya kayak kupu-kupu terbangnya. Banyak yang bilang kalau di lob ada yang terbangnya kayak kupu-kupu, antara nafsu antara kagak, sampai ke betina, pes, remnya cakram banget. Tapi yang herannya, terkadang merpati yang seperti itu, giliran dari atas, itu yang indahnya. Yang orang sebut lost door, ngelos udah mencapai ketinggian, biasanya itu burung-burung manuver ya, lost door, ngelos atas bawah door.
itu baru yang saya bilang lost door. Kalau memang udah kelihatan tinggi, karakter burung manuver, bukan 3/4 ya, karakter burung manuver, lossnya dapat door bawah, itu baru yang saya bilang lost door. Tetapi kalau cuman sekedar di lob jarak 200 meter, 300 meter, lob-loban kenceng doang sampai betina, itu bukan dibilang lost door, bahkan belum bisa dibilang lost door. Ayam tuh lost door. Kita selesaikan. Kembali fokus ya. Itu baru dibilang lost door kalau memang dia udah kelihatan tingkat ketinggiannya, memang benar-benar stabil, terus kinerjanya mantap pas penyelesaian akhir, itu baru dibilang lost door. Kalau memang ada pertanyaan lagi, Bang, tapi kalau memang di lobnya kasar, nembak, apa dijamin posisi burung itu nantinya bakalan nembak dari atas? Jawaban saya, enggak. Itu enggak jadi jaminan si merpati itu bakalan ngeluarin sisi dari atas seperti saat lob depan. Enggak. Kalau ada pertanyaan lagi, ini yang paling sering ditanyain ya. Ini paling sering ditanyain. Di lobnya nembak, sisinya bagus pas di lob deket ya. Apa itu jaminan si merpati tersebut bakalan punya mental saat dia menyelesaikan penyelesaian akhir dari atas sampai kolong bawah? Gimana jawaban teman-teman di luar sana? Kalau jawaban saya pribadi, nggak jamin. Jadi mental si merpati kolong itu nggak jadi jaminan, nggak akan terlihat saat dia lagi di lob deket. Walaupun dia nembak sekalipun, walaupun dia ngeguling sampai ke belakang, itu nggak menjamin mental si merpati bahan tersebut, atau yang kita baru beli sekedar lob-lob di pasar gitu kan, itu nggak ada jaminan kalau mental si merpati tersebut bagus. Sama sekali nggak ada jaminan. Makanya saya paling kesel kalau penjualan penjual bakulan di luar sana, kalau memang ada yang pemula baru beli, "Woi bang, ini cc-nya kenceng nggak kalau nanti dari atas?" Alasannya gini, coba di lob dulu, kalau kenceng pasti kenceng deh. Iya pasti kenceng di lobnya, cuma kan kalau dari atas kita nggak tahu kenceng apa enggak, cc-nya sesuai enggak, punya mental atau enggak pas dia turun. Mental untuk main merpati kolong saya rasa itu wajib ya, walaupun itu belinya di bakulan, di pasar, beli sama kawan atau peternak, itu wajib, mental wajib. Jadi untuk kawan kita ini, kita sharing ya, nggak sok pintar atau gimana, kita curhat kali ini ya. Kalau memang ada pemain di luaran sana yang baru main merpati kolong gitu, terus belinya di bakulan, di pasar atau dimanapun, terus di lob deketnya nembak-nembak, itu jangan ketipu. Jangan ketipu dengan cara tergiur nih, cc-nya nembak di lob deket, pasti nanti wah jadinya. Enggak, jadi jangan ketipu. Tetap cek fenotipnya. Fenotip yang dimaksud apa? Fenotip mungkin bahasa saya terlalu ketinggian ya. Bahasa umumnya itu rabaannya. Jadi rabaannya masuk apa enggak? Dari tulang dada, dari capit udang atau sumpit, dari lar sayap, dari ketebalan lar sayap gitu loh, dari postur tubuh, leher, jenjangnya kaki, lenturnya ekor sama lenturnya bulu sayap, dari mata, kepala, lubang hidung, segala macam itu penting. Jadi yang pertama, perhatikan fenotipnya. Kalau sekiranya fenotipnya udah hampir sempurna, bahkan udah sempurna, ya semoga nggak salah pilih. Itu aja, cuman kadang orang meleset karena fenotip. Kadang fenotipnya bagus, nanti ternyata kinerjanya nggak sesuai. Kadang nanti kinerjanya bagus, ternyata fenotipnya nggak sesuai. Jadi tolong kesimpulan di video ini, jangan mudah ketipu sama merpati yang lob-lob depannya kenceng. Itu nggak bisa dianggap si merpati punya mental. Si merpati nanti cc turunnya dari atas ke bawah itu bagus, itu nggak jadi jaminan, oke? Yang jadi jaminan yang harus kita tekankan di pikiran kita untuk pemula, kalau saran saya, jangan pernah beli merpati bahan, langsung beli merpati jadi. Itu puas di hati, nggak kena tipu. Kalau mau langsung beli, langsung samperin, tes di lapak. Itu baru bener, nggak ngabisin duit. Jangan beli di bakulan, baru main merpati kolong, beli di bakulan, gitu-gitu terus, nggak akan ada kemajuan bos, yang ada rugi. Cukup saya yang ngalamin kerugian segitu banyak dulunya, sekarang jangan sampai ada yang ngalamin kayak gitu. Dan curhatan kita kayaknya cukup ya sore ini, siang menjelang sore. Semoga bermanfaat curhatan kita sore ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.